warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vita Hardiani. Saya dari Prodi Pendidikan Dasar kelas 1B, mahasiswi Magister Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penting tidaknya memberi peringkat pada rapot. Oke, selanjutnya ada paradigma peringkat dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut tokoh Purwanti dalam bukunya yang berjudul Asesmen Pembelajaran. Prestasi belajar diperoleh melalui kaidah terdiri sebagai wujud keselarasan antara materi dan tingkat pengetahuan, dan tingkat pengetahuannya yang hendak diukur oleh guru, sebagaimana yang diatur melalui Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat SNP. Yang kedua yaitu adalah tokoh Surya Brata dalam penelitiannya yang berjudul Kamus Ilmiah Populer Kontemporer. Prestasi adalah nilai yang merupakan perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru menangani kemajuan prestasi belajar siswa selama masa tertentu. Tokoh yang terakhir yaitu adalah Zamarah dalam bukunya yang berjudul Psikologi Belajar. Prestasi adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan siswa yang berkenan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka dan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. Selanjutnya ada paradigma rapot dalam pendidikan. Tadi kita sudah membahas tentang paradigma peringkat dalam pendidikan ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma rapot dalam pendidikan. Rapot merupakan dokumen yang menjadi penghubung komunikasi antara sekolah dengan orang tua peserta didik. Dokumen ini juga menghubungkan sekolah dengan pihak-pihak lain yang ingin mengetahui tentang hasil belajar anak pada kurun waktu tertentu. Selain itu, rapot atau buku rapot adalah suatu cara pengukuran kinerja peserta didik. Sementara menurut KBBI, rapot yaitu buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di sekolah yang berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali dari peserta didik yang bersangkutan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa peserta didik memiliki prestasi belajar yang baik atau tidak di sekolah dapat dilihat dari buku rapotnya. Setelah tadi kita membahas paradigma dalam pendidikan, lalu ada latar belakang dalam pemberian peringkat atau ranking di dalam rapot. Ranking sebagai salah satu bentuk kuantitatif yang tertera di rapot dapat menunjukkan posisi atau urutan prestasi seorang siswa dilihat dari prestasi seluruh siswa dalam kelas atau sekolahnya. Semakin tinggi nilai ranking yang diperoleh, idealnya dapat mencerminkan semakin tinggi pula tingkat pencapaian tujuan belajarnya. Atau bisa sebaliknya, semakin rendah nilai ranking berarti semakin rendah pula tingkat pencapaian tujuan belajarnya. Namun, pada kenyataannya nilai ranking yang ada tidak selamanya bisa menunjukkan secara akurat seberapa jauh tingkat pencapaian tujuan belajar siswa. Penekanan pada prestasi akademik semata-mata pada penentuan ranking yang selama ini dilakukan juga seringkali dianggap sebagai segi negatif dari adanya pemberian ranking. Karena hal ini dianggap mengabaikan prestasi-prestasi non-akademik yang dimiliki siswa. Anak yang memiliki ranking tinggi atau dianggap pintar bisa saja sebenarnya memiliki banyak kelemahan dalam bidang non-akademis, atau sebaliknya. Seorang anak yang memiliki ranking rendah atau dianggap tidak pintar belum tentu seorang itu memiliki keunggulan atau kelebihan yang banyak. Oke teman-teman, selanjutnya ada dampak dari pemberian peringkat atau ranking di dalam rapot, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, kita bahas yang pertama. Dampak positifnya itu bisa menjadi motivasi belajar anak-anak. Yang kedua, sebagai informasi terhadap orang tua tentang pelajaran kesukaan anaknya. Dan yang ketiga yaitu ada sebagai tolak ukur kemampuan peserta didik
Lalu apa sih dampak negatifnya? Oke, dampak negatifnya yang pertama adalah sebagai ajang kompetisi. Jadi anak-anak tuh berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik. Lalu adanya kesenjangan antar peserta didik. Jadi anak-anak merasa dia lebih pintar dan lebih bodoh. Padahal itu tidak perlu ya. Nah, yang terakhir ada terlalu fokus pada hasil akademik, tidak melihat hasil dari kepintaran yang lain. Itu adalah dampak pemberian peringkat atau ranking di dalam rapor. Oke, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini tentang materi penting tidaknya memberi peringkat pada rapor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.